Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini Jumat 29 September, saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami jalani. Untuk menjalani aktivitas ini Tuhan, kami hendak membutuhkan firman Allah untuk memandu kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema Allah yang menentukan yang terambil dari bacaan Yunus pasal 4 ayat 7-9. Yunus 4 ayat 7-9. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dari bacaan di atas, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan dengan pola pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Allah lakukan terhadap Yunus? Dalam ayat 7, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat mengerat pohon jarak sehingga layu. Dalam ayat 8, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik yang menyakiti kepala Yunus. Apa artinya? Pohon jarak merupakan tempat berlindung Yunus. Dia merasa nyaman dengan adanya pohon jarak itu. Itulah sebabnya Allah mengutus ulat untuk memakan habis pohon jarak itu supaya kenyamanannya hilang. Allah ambil kenyamanan Yunus untuk membentuk dan mengubah dirinya. Demikian juga dengan kita. Seringkali Allah mengizinkan suatu peristiwa dalam hidup kita untuk mengambil kenyamanan kita sehingga kita merasa terganggu dan tidak nyaman. Uang yang banyak, posisi yang bagus, pekerjaan yang lancar, terkadang itu menjadi zona nyaman kita. Kalau kita merasa nyaman dengan uang yang banyak, posisi yang bagus dan pekerjaan yang lancar, maka Allah akan mengambil uang kita, pekerjaan kita, posisi kita, supaya kita tidak bergantung kepada uang, posisi, dan pekerjaan kita, tetapi kepada Allah, supaya hidup kita berubah. Karena seringkali tahukah kita, kenyamanan itulah yang membunuh kita, bukan persoalan. Justru persoalanlah yang membuat kita berubah. Angin timur. Atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepalanya. Artinya bahwa supaya Yunus sadar dan berubah, di mana Allah mengizinkan penderitaan untuk menyakiti Yunus supaya ia dapat belajar dan berubah. Demikian juga dengan kita. Allah terkadang mengizinkan penderitaan, persoalan dalam hidup kita, entah itu sakit penyakit, pergumulan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, supaya kita menjadi pribadi yang berubah dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan oleh Yunus? Dalam ayat 8, Yunus merasa tersakiti kepalanya oleh sinar matahari yang menyakitinya. Yang kedua, ia lesu dan ia berharap supaya mati. Bapak Ibu, bisa kita lihat bahwa kenapa Allah mengizinkan atau atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik untuk menyakiti kepala Yunus. Karena kepala itu bicara soal paradigma, soal cara pandang, cara melihat, soal pemahaman Yunus. Dalam pemikiran Yunus, dalam paradigma cara pandang Yunus, dia melihat bahwa Niniwe itu pantas dihukum. Dia melihat bahwa dosa itu harus ada hukumannya. Dia melihat bahwa keadilan harus nyata. Tapi itulah cara pandang Yunus.
Padahal dia harus berpikir melalui cara berpikir Allah, bahwa Allah tidak saja adil, tapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Sehingga kasih Allah itu melampaui keadilannya. Itulah sebabnya di ayat-ayat 2 di atas, ayat 3 dia berkata dalam doanya, dia bilang, aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tetapi Yunus tidak melihat akan hal itu. Yunus justru menuntut sebuah keadilan. Yunus menuntut sebuah penghukuman. Kenapa? Karena dia marah dengan Niniwe. Karena bangsa Asyur pernah jajah Israel, pernah menjajah, melakukan penderitaan kepada suku Israel, sehingga harus ada sebuah pembalasan di sana. Sehingga dia melihat di situlah letak keadilan Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus angin timur yang panas terik untuk menyakiti kepalanya, supaya kepalanya itu bisa berubah, cara berpikir dia berubah. Dia tidak hanya memandang dalam cara pandang dia, tapi dia harus memandang dengan cara pandang Allah. Dia harus melihat sebagaimana Allah mengasihi kota Niniwe, demikian juga dia harus mengasihi kota Niniwe itu. Sebagaimana Allah melepaskan pengampunan kepada kota itu, maka Yunus juga harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah menjajah mereka. Harusnya juga demikian juga dengan kita. Terkadang Bapak Ibu, Allah mengizinkan persoalan datang, penderitaan datang untuk menyakiti kita, supaya mengubah cara pikir kita, sehingga kita tidak menggunakan cara berpikir logika kita, tapi kita mulai dari cara pandang Allah, perspektif apa maksud Allah di balik ini, apa tujuan Allah di balik ini. Dan pertanyaan yang ketiga, apa respon Yunus terhadap peristiwa itu? Yunus berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Di sini Yunus sedang mengalami sebuah keputusasaan menyerah dengan keadaan. Sehingga keadaan yang kita alami terkadang membuat kita menyerah, putus asa, seakan tidak ada solusi. Semua sudah berakhir sehingga kita tidak mampu untuk bangkit kembali. Itulah sebabnya pelajaran bagi kita dalam tekanan apapun, jangan pernah menyerah dan berputus asa, tetapi bangkit karena ada Tuhan bersama dengan kita. Dia Allah yang menentukan kehidupan kita, yang sanggup menyelamatkan dan menghibur kita. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, maka pelajaran buat kita lakukan adalah, jadi kedaulatan Allah menunjukkan bahwa Allah mengetahui setiap kehidupan manusia. Allah sanggup menyelamatkan dan menghibur manusia dalam situasi yang tidak aman, tetapi Allah juga sanggup memberi pelajaran melalui hal-hal yang menyakitkan manusia untuk menyadarkan atau menunjukkan kepeduliannya terhadap kita umatnya. Dan ini pun berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat membatasi karya Allah dalam kehidupan. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, maka semua itu dalam kontrol Allah. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita, saudara kita, teman kita, sehingga mereka juga diberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang menuntun kami. Biarlah firman Tuhan ini yang mengubah cara pikir kami, sehingga kami tidak merasa terganggu ketika zona nyaman kami diambil. Kami tidak memandang negatif ketika ada penderitaan dan persoalan, karena sesungguhnya Allah pakai semuanya itu. Allah menentukan hidup kami untuk mengatur, untuk mengubah dan membarui kehidupan kami. Pimpin umat-Mu sepanjang hari ini, dan biarlah sepanjang hari ini kami berjalan dalam pimpinan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.